Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nursyadiah dengan NIM 2404759 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil eksperimen mengenai viskositas sebagai pemenuhan tugas mata kuliah eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Ika Mustikasari MPFis. Baik, langsung saja masuk ke dalam presentasi hasil percobaan yang sudah saya olah bersama teman-teman kelompok saya. Jadi, apa itu viskositas? Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, terjadi gesekan internal fluida yang menyebabkan adanya gaya viskos yang melawan gerakan sebagian fluida relatif terhadap yang lain. Kemudian, dalam eksperimen ini adanya rumusan masalah. Di eksperimen viskositas ini, rumusan masalahnya itu ada 6. Yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida. Yang kedua, bagaimana pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui kekentalan suatu fluida melalui metode laju tetesan fluida. Yang keempat, bagaimana pengaruh massa benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida. Yang kelima, bagaimana cara mengetahui kekentalan fluida berdasarkan laju gerak benda di dalam fluida. Dan yang terakhir adalah, bagaimana pengaruh dimensi benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida. Dan juga selain rumusan masalah, adanya tujuan percobaan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida. Yang ketiga, untuk mengetahui kekentalan suatu fluida melalui metode laju tetesan fluida. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh massa benda, properti gerak benda di dalam fluida. Yang kelima, untuk mengetahui kekentalan fluida berdasarkan laju gerak benda di dalam fluida. Yang keenam, yaitu untuk mengetahui pengaruh dimensi benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida. Selain rumusan masalah dan tujuan percobaan, adanya hipotesis. Nah, hipotesis kita adalah yang pertama itu, semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat laju tetesan cairan pada viskositas redwood. Yang kedua, semakin tinggi temperatur, maka semakin rendah viskositas fluida. Yang ketiga, grafik antara nilai kecepatan terminal dengan massa objek akan berbentuk linear dengan kemiringan positif. Yang keempat, grafik antara nilai kecepatan terminal dengan dimensi objek akan berbentuk kurva dengan kemiringan negatif. Nah, selain itu adanya juga dasar teori. Dasar teori yang pertama yaitu hukum Redwood. Prinsip dasar dari kerja viskosimeter itu adalah viskositas kinematik V yang didefinisikan sebagai rasio antara viskositas dinamis dengan massa jenis fluida, yang mana rumusnya itu V sama dengan eta dibagi rho. Viskositas Redwood mengukur waktu yang diperlukan untuk sejumlah fluida mengalir melalui orifis. Eksperimen ini didasarkan pada hubungan empiris antara waktu aliran dan viskositas kinematik. Kemudian, ada juga dasar teori dari hukum Stokes. Hukum Stokes menggambarkan gaya gesekan yang bekerja pada sebuah bola kecil partikel yang bergerak melalui fluida dengan kecepatan rendah aliran laminar. Eksperimen ini sering digunakan untuk menghitung viskositas dinamis fluida dengan mengukur kecepatan terminal bola kecil yang jatuh melalui fluida, yang mana rumusnya itu F drag sama dengan mp eta r v. Kemudian, dalam eksperimen ini harus ada alat dan bahan, yang mana alat dan bahannya itu yaitu satu set alat Redwood, kemudian satu set alat praktikum hukum Stokes, dan juga harus ada fluida tipe 100 ml dan air secukupnya. Kemudian kita langsung saja ke prosedur percobaan viskometer Redwood, yaitu yang pertama siapkan satu set alat Redwood, susun alat sesuai dengan gambar. Kemudian yang kedua siapkan stopwatch untuk mengukur waktu. Yang ketiga sebelum menempatkan tabung receiver, atur dasar receiver agar berada dalam posisi yang stabil. Kemudian yang keempat atur jarak antara tabung alir dan dasar receiver sejauh 18 cm. Yang kelima, sebelum memasukkan fluida ke dalam tabung minyak, pastikan katup bola sudah menutupi tabung air agar tidak ada kebocoran yang terjadi sebelum pengambilan data. Yang keenam, fluida yang dimasukkan ke dalam tabung minyak harus lebih dari 50 ml. Kemudian yang ketujuh, saat akan memasangkan regulator tegangan, pastikan skalanya berada di titik 0 dan sudah ada air yang dimasukkan ke dalam tangki. Kemudian, ada juga prosedur percobaan dari hukum Stokes. Yang pertama, siapkan tabung berisi fluida yang akan diuji. Yang kedua, tentukan jari-jari dan massa jenis bola yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, tentukan massa jenis fluida menggunakan tabel atau dengan eksperimen terpisah. Yang keempat, jatuhkan bola ke dalam tabung fluida. Yang kelima, ukur waktu yang dibutuhkan. Yang keenam, gunakan rumus hukum Stokes untuk menghitung viskositas dinamis. Yang ketujuh, tentukan nilai eta berdasarkan grafik. Yang kedelapan, tentukan nilai eta berdasarkan grafik T sama dengan 1/R². Nah, setelah itu adanya hasil percobaan. Yang pertama itu yaitu hasil percobaan dari viskometer Redwood. Yang mana dalam viskometer Redwood ini kita percobaan dalam beberapa temperatur. Yang pertama itu fluida di temperatur 50 derajat. Yang mana kita ketahui bahwasanya A itu 0,0026 yang mana itu adalah ketetapan dan B itu juga ketetapan yang dengan nilai 1,715. Kemudian kita mendapatkan waktunya itu 1333 sekon dan kemudian ruangannya itu yang mana kita hitung itu dari hidrometer. Kita mendapatkan 1,04 gram per cm kubik. Kemudian kita mendapatkan
temperaturnya itu 50 derajat dan untuk temperatur ruangannya itu adalah 28,5 derajat. Kemudian yang pertama kita mencari massa jenis dipol di suhu panas. Yang mana massa jenis dipol di suhu panas itu kita rumusnya itu Rho ruangan dikurangi 0,0065 dikalikan dengan temperatur dikurangi temperatur ruangan dan kita mendapatkan hasil 1,026025 gram per centimeter kubik. Kemudian yang kedua itu kita mencari berat jenis yang mana rumus berat jenis itu dicari dari massa jenis dipol di suhu panas dibagi dengan massa jenis air. Kita mendapatkan hasil 1,026025 gram per centimeter kubik dan hasil tersebut dikonversikan ke dalam N per M kubik dengan hasil yaitu 10.061,87 N per M kubik. Kemudian yang ketiga itu kita mencari viskositas dinamik yang mana viskositas dinamik ini dicari dari A kali T dikurangi B bagi T dikalikan dengan rho yang mana rho-nya itu kita gunakan sebelum dikonversikan ke dalam N per M kubik dan kita mendapatkan hasil 3,5547 pois dan dikonversikan ke dalam sentipois yaitu 355,47 sentipois. Dan yang keempat itu, kita mencari viskositas kinematik yang mana dicari dari eta per rho. Etanya itu kita dapatkan dari viskositas dinamik dan rho-nya itu kita gunakan rho sebelum dikonversikan. Dan kita mendapatkan hasil yaitu 346,4536 cm stokas. Nah, untuk yang kedua itu yaitu kita mencari fluida di temperatur 60 derajat. Dan kita mendapatkan massa jenis dipol di suhu panasnya itu yaitu 1,01953 gram per centimeter kubik. Untuk hasil dari berat jenisnya itu yaitu 9.998,174 N per M kubik. Kemudian untuk viskositas dinamiknya kita mendapatkan hasil 156,63 centipois. Kemudian untuk viskositas kinematiknya itu kita mendapatkan hasil 153,6296 cm stokas. Untuk fluida di temperatur 70 derajat, pada massa jenis tipe di suhu panas kita mendapatkan hasil 1,01303 gram per centimeter kubik dan untuk berat jenisnya yaitu 9.934,4307 N per M kubik. Dan untuk viskositas dinamiknya kita mendapatkan hasil 64,62 centipois dan untuk viskositas kinematiknya kita mendapatkan hasil 63,789 cm stokas. Dan untuk fluida di temperatur 80 derajat, pada massa jenis tipe di suhu panas kita mendapatkan hasil 1,065 gram per centimeter kubik dan di berat jenisnya 9.870,393 N per M kubik. Dan untuk di viskositas dinamiknya, kita mendapatkan hasil 29,69 centipois dan untuk viskositas kinematiknya, kita mendapatkan hasil 29,487 cm stokas. Dan ini adalah tabel dari hasilnya. Nah, kemudian ada juga grafik hubungan viskositas terhadap temperatur, ini adalah grafiknya. Kemudian selain itu, ada juga grafik kecepatan terhadap temperatur. Dan juga adanya grafik hubungan viskositas kinematik fluida terhadap waktu aliran fluida. Yang kedua yaitu hasil percobaan hukum Stokes. Dan ini ada hasil yang telah kita dapatkan dari eksperimen viskositas hukum Stokes. Di sini adanya jari-jari bola, kita mendapatkan massa jenis bola, massa jenis fluida, jarak, waktu tempuh, kecepatan terminal, dan viskositas. Dan kita juga mendapatkan ketidakpastian dari hukum Stokes ini, yaitu bola kecil dengan viskositas 3,35 plus minus 0,02 dan untuk bola sedang yaitu viskositasnya 3,62 plus minus 0,02 dan bola bening 3,74 plus minus 0,02 dan bola besar yaitu 4,29 plus minus 0,01. Dan juga kita mendapatkan grafik. Yang pertama yaitu grafik kecepatan terhadap massa. Yang kedua yaitu grafik kecepatan terhadap dimensi. Kemudian yang ketiga grafik waktu terhadap dimensi. Dan yang keempat itu grafik terhadap Y. Dan yang kelima, grafik viskositas fluida berdasarkan Fy terhadap T. Dan yang keenam, grafik T terhadap 1 per R kuadrat. Selain itu, kita juga mencoba di tracker. Dan ini adalah grafik tracker hukum Stokes, yaitu grafik waktu terhadap kecepatan. Jadi kesimpulannya, bahwa dalam eksperimen viskositas redout, peningkatan temperatur akan mempercepat laju tetes cairan pada viskometer redout dan menurunkan viskositas fluida. Cairan yang lebih panas memiliki viskositas yang lebih rendah karena energi kinetik molekul yang lebih tinggi, sehingga lebih mudah mengalir. Bahwa dalam eksperimen viskositas Stokes, kecepatan berbanding lurus dengan massa objek dan kecepatan berbanding lurus dengan dimensi. Yang mana dari grafik yang telah kita baca tadi, yaitu kebanyakan grafiknya itu linear. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.